bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, bahagia kah? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Hari ini sangat cerah, lebih panas daripada kemarin. Iya, begitu juga di sini. Musim penghujan kayaknya sudah mulai mereda mau kemarau ini di sini, Bu Murni. Tapi hawanya, sumuk ya, jadi agak gerah sedikit. Iya. Baik Bu Murni, ini kita bertemu hari ini sebenarnya ada apa toh Bu Murni? Ya, sebenarnya ya pengen berbagi saja. Kayaknya saya tuh bukan masalah sebenarnya, cuman barangkali nanti bisa ada solusi atau pandangan lain ketika saya nanti menyampaikan kepada Mbak Aprin ini tentang anak didik saya yang di kelas. Memang sudah kelas B dan dia ngambil cuma 1 tahun. Biasanya kalau di sekolahan kami itu prosesnya dari A, B. Nah, jadi pembiasaan 2 tahun itu kami merasakannya lebih terkontrol. Nah, tapi karena saya pegangnya B yang cuma setahun, kan kita juga tidak bisa memaksakan wali atau orang tua itu untuk harus A dulu, masuk A dulu. Kadang-kadang usianya sudah di atas 5, hampir 6 seperti itu. Nah, anak didik saya ini bernama panggilannya Rai, namanya Arayan. Dia itu sangat super aktif, bahkan bisa dikatakan hiperaktif. Nah, di sini anaknya ini itu kalau dibilang dia cerdas, tapi memang gerakannya itu dia itu jadi cara belajarnya kalau saya niki itu ya termasuk anak kinestetik, tapi kinestetiknya yang luar biasa banyak gerak gitu loh. Jadi saya tuh kadang-kadang bocah kiar tak kepiye gitu. Nanti kalau ketika saya sudah menegur atau menasihatinya, "Iya Bu, maaf. Iya Bu, maaf." Dan kadang-kadang anaknya ini tanpa dia sadari ketika dia bergerak itu mengenai temannya, kemudian melukai temannya. Temannya itu nangis, kemudian dia sedih, itu terulang setiap hari. Nah, menurut Mbak Aprin sendiri itu tuh wajar nggak sih kalau seperti itu atau bagaimana? Dan ya sebenarnya saya juga cari solusi sih. Iya, kalau Bu Murni sudah merasakan anak ini berbeda dengan temannya yang lain dan membuat Bu Murni ini agak merasa kewalahan, ya saya kira itu agak di luar batas normal ya. Tentu saja siapa Ryan tadi? Iya. Ryan ini memang agak anak yang membutuhkan perlakuan khusus, istilahnya ABK kalau dulu, anak berkebutuhan khusus. Dalam hal ini kan Ryan ini anak yang hiperaktif. Jadi di sini Ryan ini sangat-sangat aktif, super aktif sehingga kadang-kadang sampai mengganggu proses pembelajaran. Seperti itu kan? Padahal tujuan Bu Murni di sini paling enggak si Ryan ini bagaimana Bu kalau di lingkungan kelasnya? Maksudnya Bu Ya, Murni biar paling si tidak Ryan ini gimana? ya kalaupun dia aktif ketika di luar, kalaupun di dalam itu jangan pas pembiasaan ibadah. Maksudnya kalau kita kan di sini yayasan Islam, jadi untuk pembiasaan ibadah itu ya doa setiap pagi kita biasakan, hafalan surat, kemudian ada sholat duha berjamaah setiap hari, kemudian untuk pembiasaan seperti itu harapan saya memang ketika pas doa yo tenanglah, wong itu juga tidak lama, paling nggak nyampe 10 menit, kemudian untuk sholat duhanya sendiri juga paling 5 sampai 7 menit seperti itu. Tapi kadang-kadang sholat duha itu juga dia tuh yang gerak-gerak, lompat-lompat. Jadi dia tangannya sedekat tapi kakinya gerak-gerak, kadang-kadang nginjek temannya, nyenggol. Nah, seperti itu temannya yang mau kusuk, yang mau fokus itu terganggu. Jadi kegiatan untuk sholat duhanya itu ya meskipun untuk anak TK kami biasakan untuk bisa tertib, bersungguh-sungguh ketika kita sedang berdoa kepada Allah, itu memang harus kami tekankan bahwa itu bukan untuk bermain-main seperti itu.
Iya, kalau saat ini, posisi Ryan pada saat ini kan berarti kalau dia sekarang itu posisinya di kelas B, berarti sudah di-handle sama Bu Murni ini sekitar 6 bulanan ya? Ya, betul sekali Oh, dan 6 ini bulan ya masih lebih lah. semester 2 lebih, nggih. 7, 8 Ya. bulan, padahal berarti kita masih punya waktu sekitar 4 bulanan lagi. Kalau dari kita misalkan kita skala angka, anak yang normal seperti yang Bu Murni harapkan itu di angka 10, ini si Ryan ini di angka berapa, Bu? Untuk keaktifannya itu sudah sangat aktif sekali, ya angka 7 lah dia itu. Benar-benar aktif luar biasa. Kalau aktifnya ya. Tapi kalau Bu Murni inginnya si anak ini normal, misalkan, oh iki bocah normal, iki cah normal ki angkane 10. Lah Bu Murni menginginkan si Ryan ini di angka berapa? Kenormalannya seperti anak-anak yang lain itu. Untuk tertibnya saja, tertibnya itu ya naik 1 grade gitu. Kalau untuk dia aktif, kurang tertibnya, dia memang tidak tertib di angka 5, nanti naik di angka 7 lah gitu. Jadi tidak usah muluk-muluk ketika dia bisa tertib ketika pas sholat sama pas berdoa. Pokoknya pas kegiatan tentang keagamaan lah. Jadi kita benar-benar menekankan kepada anak-anak bahwa ketika kita berdoa itu bukan untuk main-main. Jadi biar anak paham dari situ. Bukan berarti kita memaksa, tapi kita napa nggih, membiasakan agar anak itu bisa membedakan antara, oh ini tuh yang bisa ketika saya harus bermain-main itu bukan untuk hal-hal yang tentang berhubungan dengan keagamaan, seperti itu. Iya, iya saya paham. Berarti ya paling enggak angka 7 seperti itu kan nggih. Kemudian Bu Murni pada saat ini, Bu Murni itu, kira-kira mempunyai strategi apa yang sudah dilakukan untuk mengatasi si Ryan ini, Bu? Kalau strategi di kelas sendiri itu ya saya sudah sering mengingatkan, jadi memberitahu dengan cara yang lunak dulu, dan kemudian saya juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, bagaimana cara si Ryan ini agar bisa terkendali. Kemudian saya juga memberikan nasihat kepada Ryan untuk bisa mengendalikan gerakan tangan, gerakan kaki dengan melalui lagu atau melalui cerita, atau kita bermain sandiwara peran seperti itu. Dan untuk orang tuanya sendiri, saya juga sudah konsultasi sama orang tuanya, memang anaknya memang aktif dari dulu, jadi ya kami bekerja sama untuk agar si anak ini, karena energinya terlalu banyak, saya menyarankan seperti ini. Kalau dia kan sukanya gambar. Kalau tidak gambar, memang olahraga sesuatu yang berhubungan dengan membangun atau yang kreatif-kreatif dia suka. Terus saya bertanya, kalaupun nanti Ryan itu meminta atau dia berhendak atau ingin ikut ekstra di luar sekolah itu, entah itu karate, entah itu kegiatan sepak bola atau kegiatan yang lain, saya sarankan untuk mengikuti, karena dengan seperti itu energinya akan terkuras. Jadi untuk hal yang positif seperti itu. Kemudian orang tuanya sendiri juga mulai menyadari, dan ya sepertinya tapi anaknya sendiri belum meminta untuk itu. Jadi dia masih fokus untuk seneng main, belum fokus dengan hobinya yang berhubungan dengan akademik itu belum ada gitu. Jadi kalau tidak, saya juga menyarankan ya kalau mbahnya atau itu ke ladang gitu, tak suruh ngikut gitu biar energinya. Tapi memang luar biasa, Mbak. Kalau masuk itu dari jam 7 sampai, kan kita pulang jam 11. Itu enggak ada baterai off. Jadi on terus sampai temannya sudah capek gitu, Bu, pulang, Bu. Ya sudah, dia masih aktif gitu. Ya Allah, ya ini
menghabiskan energi gurunya juga ya. Jadi seperti yang sudah diceritakan Bu Murni tadi, sebenarnya juga sudah nggih, panjenengan bekerja sama atau konsultasi dengan komunikasi dengan orang tuanya si Ryan ini ya? Iya. Iya, kalau si Ryan ini kelihatannya dari ekonomi mampu atau gimana, Bu? Kalau ya sederhananya dibilang sederhana orang tuanya juga punya mobil. Karena kan keluarga muda, jadi dia punya adik. Bahkan adiknya itu sering kena sering kena usilannya. Kadang-kadang dia bercerita sendiri, Bu, aku kemarin menggigit adikku sampai seperti itu. Jadi dia tuh benar-benar anak yang aktif, usil, dan ya campur lah. Jadi arep kepiye iki, baiknya seperti apa, seperti itu. Jadi ya dibilang mampu lah. Kalau untuk ukuran di desa itu. Iya, nanti mungkin Bu Murni bisa berbincang-bincang komunikasi dengan orang tua supaya ada kok Bu sebenarnya terapi untuk anak-anak hiperaktif ini. Di tumbuh kembang anak atau di dokter spesialis anak di rumah sakit biasanya klinik tumbuh kembang anak itu nanti seandainya orang tua si Ryan ini mampu dalam hal ekonomi, panjenengan nanti bisa komunikasikan dengan orang tuanya karena ini salah satu cara untuk mengatasi masalah hiperaktif pada si Ryan ini. Kemudian mungkin juga dari makanan ini juga ya berpengaruh, nanti ahli kesehatan atau dokter tumbuh kembang anak itu akan memberitahu, oh Bu, kalau anak seperti ini makanannya yang seperti ini, perlakuannya seperti ini. Ini kan sudah, tapi bukan tugas kita sebagai guru ya, tentu saja kita hanya bisa meminta bantuan kepada orang tuanya seperti itu. Kemudian jadi ini nanti bisa panjenengan gunakan untuk rencana aksi selanjutnya ya Bu Murni ya? Oh iya, nanti saya bisa menghubungi orang tuanya, barangkali saya tanyakan dulu, saya juga takutnya nanti orang tuanya tersinggung atau bagaimana, jadi saya bertanya-tanya dulu nanti apakah memang kalau orang tuanya bisa menyadari dan memang si Ryan ini butuh untuk ke psikiater atau dokter ahli, ya kemungkinan nanti saya akan menyarankan seperti itu. Tapi kalau memang kadang-kadang orang tua juga merasanya anakku gini-gini, nah seperti itu takut menyinggung gitu. Jadi saya juga beberapa kali juga menyarankan ketika Ryan begitu aktif itu saya suruh mengurangi kadar gula, maksudnya makanan yang manis-manis dan juga terigu, gandum, mie dan sebagainya seperti itu, dan itu sudah sudah ditindaklanjuti sama orang tuanya, dan anak si Rai itu sendiri sudah lebih banyak membawa bekal air putih gitu. Kalau untuk di sekolah sendiri kan ada catering, jadi makannya seragam. Jadi untuk nasi dan lauk itu dari sekolah. Tapi kalau untuk biasanya Rai itu bawa minum yang susu atau sejenis minuman yang manis itu sekarang sudah ya air putih setiap hari. Itu memang kami sarankan untuk anak-anak yang lain juga seperti itu. Iya. Ya. Jadi ini termasuk strategi Bu Murni untuk jangka waktu yang akan datang. Kemudian target Bu Murni dengan strategi yang akan jenengan laksanakan. Ini nanti kira-kira sudah dapat kita lihat kapan ya Bu ya? Dapat kita lihat kapan? Maksudnya hasil dari yang sudah akan jenengan laksanakan itu, rencana aksi yang akan jenengan laksanakan itu kira-kira dapat ditargetkan berapa waktu ini? Ini kan sudah akhir kelas B ya. Betul sekali, apalagi ini mau masuk bulan Ramadan. Jadi nanti saya insya Allah akhir Maret, April, jadi awal April, jadi sekitar 2 minggu lagi. Jadi itu akan kami beri masukan kepada orang tua, tetap pembimbingan bersama dan kita kerjasama untuk pembiasaannya kan nanti libur 3 hari, 22, 23, 24. Jadi kita di sekolah kan tidak bisa mengontrol. Jadi nanti saya tetap kerjasama dengan orang tua. Nah selama itu nanti bagaimana perubahannya? Insya Allah nanti di akhir Maret itu mudah-mudahan ya sudah
sudah ada perubahan yang signifikan. Terus ya paling tidak kami akan memberikan apa nggih? Anak-anaknya kan ya naik kelas B itu sudah tahu ketika dia disentuh hatinya, diberi pengertian secara lembut seperti ini, dia sudah tahu. Nanti insya Allah di bulan Ramadan nanti kami akan melakukan trik-trik agar bisa menyentuh hatinya, agar dia bisa oh iya memiliki rasa apa ya, ternyuh sedikit gitu loh. Jadi oh ya ketika saya melakukan seperti ini nanti menyakiti teman, nanti bisa menjadi hal yang tidak baik seperti itu. Iya, baik. Terima kasih Bu Murni. Jadi saya harap nanti akhir Maret kita bisa ketemu lagi. Siap. Kemudian kita koreksi bersama-sama ya tentang bagaimana sih perkembangan si Ryan ini. Semoga lebih baik seperti itu. Baik Bu Murni, saya kira pertemuan kita hari ini cukup sekian ya, karena saya ada acara lain dan saya kira Bu Murni juga ada acara lain. Terima kasih. Terima kasih. Semoga coaching yang kita lakukan ini dapat bermanfaat untuk perkembangan Ananda Ryan ya, untuk perbaikan perilaku Ananda Ryan. Terima kasih nggih Bu Murni ya. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya Mbak Brin. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pun nggih, langsung saja Bu Murni, dari coaching yang saya lakukan tadi, saya akan langsung merefleksi diri saya sendiri ketika saya menjadi coach-nya. Dalam coaching yang saya lakukan ini, saya sebenarnya sudah berusaha untuk melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tetapi saya menyadari masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan atau urutan-urutan yang belum urut sepenuhnya, jadi masih kelihatan agak acak begitu, agak ruwet, dan saya juga menyadarinya sendiri. Dan saya itu maaf kalau pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan kepada Mbak Murni ini mungkin belum bisa begitu berbobot ataupun menggali ide-ide yang lain, tetapi saya tadi sebenarnya sudah sangat berusaha, dan kadang itu saya kehilangan agak fokus, saya itu aku rodoknya apa itu, jadi saya belum bisa present seperti itu menurut saya, tetapi insya Allah untuk yang akan datang ya, saya akan melaksanakannya dengan lebih baik lagi. Saya akan selalu belajar, selalu berlatih dengan coaching-coaching, mungkin dengan rekan sejawat, dengan siswa saya, dengan siapapun dalam masalah apapun, baik dari masalah yang sederhana maupun yang berkaitan dengan pekerjaan begitu. Insya Allah nanti akan semakin baik. Terima kasih, begitu saya kira. Maafkan kalau banyak kekurangan dan kesalahan ketika saya menjadi coach bagi Bu Murni. Kemudian Bu Murni, saya mau bertanya tadi ketika saya meng-coach atau kita melakukan coaching ini, perasaan Bu Murni ketika di coach saya bagaimana Bu? Oke, terima kasih. Sangat luar biasa. Meskipun saya rada deg-degan, tapi saya merasa senang dan rasanya kayak plong, kayak ada apa ya, wawasan baru ketika saya punya masalah. Oh, ternyata kalau saya berbicara dengan rekan yang biasa, maksudnya setiap hari bertemu begitu ya, kurang memunculkan, oh ya harusnya saya begini ya, harusnya saya begini ya. Kayak sesuatu yang mau muncul itu belum bisa, karena memang kita setiap hari memang ketemu. Tapi dengan Mbak Brin sendiri, alhamdulillah tadi saya bisa menggali, oh ya kenapa saya enggak ini ya, kenapa saya tidak bertanya untuk konsultasi untuk napa nggih, terapi itu. Padahal meskipun itu hal yang kalau di desa itu masih sedikit tabu sih sebenarnya, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk saya coba, dan saya sampaikan dulu kepada wali, barangkali nanti mereka bisa menerima, dan itu untuk kebaikan dan perubahan anak didik saya sendiri. Dan terima kasih Mbak Brin. Dalam kegiatan coaching hari ini sangat luar biasa, karena
di sini kita saling belajar, saya juga banyak belajar dari jenengan, apalagi jenengan seorang yang kepala sekolah yang terbiasa mungkin bertemu dengan banyak orang, kalau saya kan staf dengan guru saja dan kurang banyak, ya ibaratnya napa nggih, pandangan luar, pandangan lain gitu. Jadi intinya saya merasa senang dan ada rasa lain gitulah. Jadi saya bisa memunculkan sesuatu yang masih terpendam, jadi kayak ide-ide baru gitu sudah bisa saya bisa keluarkan gitu. Dan mohon maaf mungkin ya untuk kegiatan coaching ini sedikit masih kurang maksimal karena memang saya sendiri memang kurang berlatih dan ini adalah hal baru, ilmu baru yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini dan alhamdulillah saya bersyukur jadi dapat kesempatan seperti ini, punya teman-teman yang luar biasa dan semuanya hebat-hebat. Saya sangat bersyukur sekali. Itu saja dari saya. Terima kasih. Pokoknya the best, Mbak Bin. Terima kasih Mbak Murni atas umpan balik yang telah diberikan kepada saya. Dan untuk kita semua, kita berdua mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita semua akan menjadi lebih baik dan semakin baik.